Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Nah, kita kelompokkan yaitu ada alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Kita kelompokkan sesuai bacaan ya. Nah, untuk alat komunikasi tradisional ini ada daun lontar, prasasti, gong, kemudian lonceng. Untuk alat komunikasi modern ini ada telegraf,
pesawat telepon. Nah, sekarang disebut dengan telepon genggam atau yang lebih baru ini dinamakan ponsel ya. Dan yang lebih barunya lagi ini ada Android sekarang ya. Banyak macam-macam. Kemudian gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Nah, untuk memudahkan mengisinya, mari kita lihat kata-katanya. Nah, ada ini ya. Kita masukkan. Kira-kira yang cocok yang mana ya? Tradisional. Kita coba sebutkan alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Ini enak ya. Kemudian untuk nomor 2, kira-kira yang cocok yang mana? Kentungan. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Untuk nomor 3, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Nomor 4, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, jenis sifatnya yang pertama ada sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Kemudian jenis sifat yang lainnya yaitu sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian ada keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian ada rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Kemudian ada sifat humoris. Nah, humoris ini ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, mari kita tulis, misalkan namanya Edo. Nah, sifatnya penolong, kebiasaannya yaitu menolong orang lain. Kemudian, teman lainnya adalah Udin, sifatnya pemalu, kebiasaannya selalu menyendiri. Kemudian, untuk Siti, sifatnya ramah, kebiasaannya selalu menyapa. Nah, Siti ini selalu menyapa orang lain ya. Kemudian, ada Lani nih. Lani sifatnya dermawan. Kebiasaannya rajin bersedekah. Kemudian yang terakhir ada Benny. Benny sifatnya keras kepala. Kebiasaannya tidak mau mengalah.
Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat komunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.